hasbuka fihi annaka law khalatahum, maka cukuplah pada mereka itu, para manusia-manusia, bahwa sesungguh kita pada saat itu berkhalat, bercampur baur ataupun berinteraksi dengan mereka itu, yaitu dengan cara bahwa berkesenangan mereka itu diajak kita nanti oleh manusia-manusia, oleh teman-teman. Yuk ke sana sebentar, yuk ke sini sebentar. Nah, bagi kita ada hail ataupun ada cara untuk melawan itu semua, supaya ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, karena berefek kepada merusakkan amri akhiratika. Di saat teman-teman, kawan-kawan, makhluk mengajak kita pada hal-hal yang memang hal tersebut menurut dia itu kesenangan, lalu diajak kita, maka rusaklah akhirat kita pada saat itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, selawat berangkaikan salam turun untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, keluarga, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ma'a ulama yang muktabar yang masih ada di permukaan bumi Allah, hingga jadi lampu penerang bagi kita umat di akhir zaman. Amin. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini saya membawa sebuah kitab. Nama kitabnya Sirajut Talibin, karangan daripada Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Beliau mensyarah kitab ini dari karangan Imam Mulhujjah, yaitu Imam Al-Ghazali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu wa nafa'ana bil ulumi ma min rabbil alamin. Allahumma zidna ilma wa fahman wa fiqhan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatah 'azimah tawilah. Sebuah permasalahan diwajibkan di atas kita, dimestikan senantiasa bahwa berjuang dalam beberapa hal yang memang hal tersebut menjadi sebuah batu sandungan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan beberapa rintangan bagi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma bisababid dunya au khalqi au syaitani au nafsi. Yang pertama yang menjadi penghalang ataupun batu sandungan dalam kehidupan, dalam beribadah kita, yang pertama sekali dunia, yang kedua khalqi, makhluk, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Jadi keempat halangan ini yang membuat ibadah-ibadah kita terkadang tidak sempurna, dan karena keempat buah ini membuat kesibukan-kesibukan di dalam keseharian kita hingga ibadah kepada Allah tak khusyuk. Amat dunia, lalu beliau menguraikan satu persatu. Amat dunia, yang pertama dunia, fahaqqalaka an tadhharaha wa tazhada fiha. Yang pertama dunia, mestilah bagi engkau bahwa engkau berhati-hati akannya dunia dan engkau menyendiri daripadanya dunia. Jadi karena dunia ini tempatnya ad-dunya lahwun. Dunia ini sandiwara kalau kata orang-orang sekarang. Nah, dunia ini panggung sandiwara yang betul bukan di dunia, yang kenyataannya nanti setelah Allah panggil kita. Kalau sudah Allah panggil, barulah sadar bahwa dunia ini hanya tempat kita singgah sementara. Li'anna amra la yakhlu min thalathatin. Bagi orang-orang ataupun kita yang memang menghadapi dunia ini tidak terlepas dari tiga permasalahan dalam hidup.
Ima anta min dzawil basairi. Kalaulah kita pada saat itu bahagian daripada orang yang berilmu, kita mempunyai ilmu baik bidang fikih, bidang tauhid, bidang tasawuf ataupun bidang-bidang yang lainnya, maka musuh kita pada saat itu cukuplah hanya dunia aduwatullahi subhanahu. Maka dunia ini menjadi musuh terbesar bagi kita. Wa huwa habibuka, Allah subhanahu wa ta'ala kekasih kita, wa waliyuka dan pelindung kita di dalam kehidupan sehari-hari. Wa annad dunya naqidatun aqlika. Mengapa sedemikian? Dunia ini lagi bahagian daripada penentang akal kita. Wa aqlu qimmatuka. Akal adalah sesuatu yang amat berharga dalam diri kita. Karena manusia yang tak berakal gila. Kalaulah orang sudah gila, maka amburadul kehidupannya. Jangankan untuk kehidupan dirinya, untuk kehidupan orang lain, untuk diri sendiri pun dia tidak bisa mengurus. Nah, apalagi untuk kehidupan orang lain. Maka aqlu qimmatuka, akal itu bahagian daripada anggota ataupun yang Allah singgahkan kepada kita, sifat-sifat yang ada pada tubuh kita yang paling berharga di dalam diri ini. Wa imma anta min dawil himami, dan manakala tatkala kita pada saat itu mempunyai cita-cita, kita adalah orang yang banyak cita-cita dan bersungguh fi ibadatillah, pada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bukan basair wal fitan. Kalau basair wal fitan itu para ustad-ustad, para pengkaji-pengkaji, para orang-orang yang berilmu. Yang jenis yang kedua yang disebutkan oleh musannif, jenis yang kedua orang ahli ibadat. Jadi dia mempunyai ilmu, lalu dengan ilmunya dia ibadat. Dia bukan yang dibutuhkan oleh umat, tapi dia mendapati ilmu untuk beribadah diri sendiri. Maka cukuplah pada saat itu dunia itu sebagai tempat yang amat-amat sangat jelek. Dan dunia itu bahagian daripada yang menegah daripada iradahnya dunia. Jadi kita ingin beribadah karena dunia inilah, maka ibadah kita kacau dengan sebab dunia. Maka watashghaluka fikratun, saat itu pikiran kita akan digoyangkan, akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan lain daripada beribadah kepada Allah. Lagi-lagi kita solat, Allahu Akbar, ingat, ntar lagi diajak istri belanja. Begitu mau baca doa iftitah, ingat, karena diajak istri belanja, langsunglah ke fardu, ke rukunnya terus. Masuk ke rukun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai habis amin. Aduh, nanti ini lama nih kalau baca lagi ayat ini. Udah tinggal ayatnya lagi, langsung ke rukun Allahu Akbar. Lama lagi, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Sekali aja supaya terlepas saja, karena tadi ada kesibukan, baik itu diajak istri, baik itu kesibukan dengan kegiatan kita, keseharian kita, baik pekerjaan kita. Maka dunia ini yang membuat kita sibuk. Maka pikiran kita tak tenang di saat sholat, di saat beribadah kita kepada Allah, hilang kekhusyuan. Anil ibadati wa khairi, dan pada tempat-tempat kebaikan yang akan kita lakukan. Jadi bukan hanya pada ibadah, tapi pada kebaikan-kebaikan di saat kita salurkan kebaikan pun akan disibukkan juga oleh dunia itu sendiri. Fakaifa nafsah, maka bagaimana sih hakikat dunia itu sendiri? Lah kalau kayak gitu udah tahu kita dunia, ngapain kita kejar dunia? Toh ujung-ujungnya kita akan dikafani, kita akan terbujur kaku, malaikat Israel akan datang, lalu menjemput nyawa kita. Apa yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan hingga sesibuk-sibuknya kita beribadah kepada Allah pun hilang khusyuk. Wa imma anta min ahlil ghaflah. Jenis orang yang ketiga, yaitu yang pertama tadi orang yang fitan, yang kedua orang yang mempunyai ilmu lalu dia ibadah dengan ilmunya. Yang ketiga orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang jahil, orang yang bodoh. La basirah, yang tidak ada pengetahuan baginya. Wala himmata, dan enggak ada padanya itu cita-cita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya cukuplah bahwa kemuliaan yang memang dia gapai itu, dunia itu tidak kekal baginya.
Itu aja cukup. Jadi jenis manusia yang ada pada diri kita, ada yang orang hebat, paham ilmu. Ada yang orang yang standarnya itu cuman dapat ilmu lalu ibadah dengan ilmunya. Ustaz, rukun sholat ada berapa? Ada 13. Sebutkan Ustaz. Dari 13 itu ada terbagi ada terbagi berapa? Ada terbagi 3. Yang pertama apa Pak Ustaz? Misalkan pertama rukun qalbi, kedua rukun fi'li, ketiga rukun qauli. Nah, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Dan ketiga-tiganya itu dia paham, lalu dia praktekkan dalam pekerjaan ibadahnya. Nah, itu kategori orang yang kedua. Jadi bagi dia cukuplah seperti apa yang telah disebutkan barusan. Dia tidak perlu banyak berpikir bahwa dunia ini, kalau banyak dia berpikir tentang dunia ini, maka sibuklah dia dalam ibadah-ibadah kesehariannya. Nah, kalau orang yang pandai tadi, orang yang paham tentang ilmu, dia ini orang yang dihajatkan oleh orang lain. Dia dibutuhkan oleh umat, dia dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kepadanya dia cukup hanya untuk mensalurkan kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira Allah karuniakan kepadanya. Seperti ustadz-ustadz dipanggil ya diterima, disuruh ini ya dilakukan. Setelah itu ya tidak perlu interaksi-interaksi yang berlebihan dengan masyarakat, tidak perlu berinteraksi yang berlebihan hingga menimbulkan fitnah, menimbulkan pergunjingan. Kebiasaannya di kedai kopi ya Pak ya. Kalau lagi duduk di kedai kopi, apalagi lagi nonton bola, keluar lagi udah Piala Dunia ya Pak ya. Nah, tak lama lagi malam Senin udah mulai Piala Dunia ya. Sama, ibadah kita pun begitu, Pak. Ibadah kita kayak Piala Dunia juga. Jadi ada yang tersingkir nanti. Ya, ada yang tersingkir. Nah, ada satu nanti Portugal lawan sama Turki. Kalah Turki, naik Portugal. Naiklah dia 16 besar nanti. Dari 32 besar. Begitu juga ibadah kita. Kita tersingkir juga. Karena kelalaian kita yang ada di dunia. Barang siapa yang bertahan dengan keistiqamahannya dalam beribadah kepada Allah, dia tidak menganggap dunia ini sebagai hal yang dibutuhkan dalam prioritas kehidupan, tapi dia yakini bahwa dunia ini adalah sarana untuk menuju kepada dunia yang baru, yaitu dunia akhirat. Maka berkemenanganlah bagi orang yang sedemikian tadi, Pak. Nah, oleh karenanya musannif menyebutkan kategori manusia yang sedemikian dengan 4 permasalahan yang ada pada dirinya. Yang pertama tadi dunia, yang kedua syaitan. Nah, sekarang syaitan. Wa amma syaitanu fahasbuka fihi ma qala Allah Ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan cukuplah kepada kita untuk melawan setan itu sendiri, yaitu apa-apa yang telah Allah firmankan di dalam ayat Al-Quran, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Min hamazati syayatin. Dan katakan olehmu wahai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung bika dengan engkau min hamadzati syayatin, daripada godaan-godaan, goresan-goresan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung bika dengan engkau wahai Allah, Rabbi, ya Tuhanku, akan bahwa sesungguh hadirnya setan di dalam diri ini. Fahada, maka bermula ini itu khairun alamina. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia yang Allah ciptakan di muka bumi. Nabi Muhammad sebaik-baik ciptaan Allah, yang dari pertama Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang Allah ciptakan, baik itu jenis malaikat, baik itu jenis manusia, baik itu jenis binatang-binatang. Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagus-bagus ciptaan. Lalu setinggi-tinggi ataupun sehebat-hebat di dalam berfikir Nabi Muhammad, wa afdaluhum, dan sebaik-baik daripada mereka itu semua, indallahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yahtaju ma'adzalika ayyasta'ida, tapi tetap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk berta'awuz, Pak, untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, konon lagi kita yang hidup kita tak tahu arah. Nabi Allah janjikan masuk surga. Kita siapa yang janjikan masuk surga?
Tak ada yang menjanjikan kita bisa masuk surga. Sedang Allah menjanjikan kepada nabi-nabinya masuk surga. Namun padahal di saat setan menggoda, Allah pun memerintahkan kepada nabinya untuk berta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhajatlah Nabi SAW untuk berta'awuz pula. Billahi min syarri syaitan, daripada keburukan-keburukan yang lahirnya daripada setan itu. Fa kaifa bika ma'a jahilika, maka bagaimanalah kita-kita yang memang dengan kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri kita dan banyak kelalaian di dalam ibadah-ibadah kita, banyak kelalaian di dalam tuntutan-tuntutan kewajiban yang Allah wajibkan terhadap kita. Kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan itu. Yang ketiga, wa amma khalqun. Yang ketiga, manusia. Fa hasbuka fihi annaka law khalatahum, maka cukuplah pada mereka itu, para manusia-manusia, bahwa sesungguh kita pada saat itu berkhalat, bercampur baur ataupun berinteraksi dengan mereka itu, yaitu dengan cara bahwa berkesenangan mereka itu diajak kita nanti oleh manusia-manusia, oleh teman-teman. Yuk ke sana sebentar, yuk ke sini sebentar. Nah, bagi kita ada hail ataupun ada cara untuk melawan itu semua supaya ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia. Karena berefek kepada merusakkan amri akhiratika. Di saat teman-teman, kawan-kawan, makhluk mengajak kita pada hal-hal yang memang hal tersebut menurut dia itu kesenangan, lalu diajak kita, maka rusaklah akhirat kita pada saat itu, Pak. Karena rusak akhirat kita, ibadah yang telah kita lakukan tidak ada nilai yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wa inna khalaftahum, dan jika berselisih pada saat itu kita dengannya bahwa kita tidak akan mengiyakan ajakannya, maka kepada kita pada saat itu, maka suramlah alaika, di atas engkau akan maksud dunia engkau. Kita akan dicaci, kita akan dimaki dengan sebab kita menolak. Diajak, yuk ke si anu sebentar, ngapain? Duduk-duduk ngerumpi. Nah, waktu diajak duduk-duduk ngerumpi itu, nah disitulah terjadi berinteraksi antara kita dan kawan-kawan. Lalu apa yang diceritakan di situ? Aneh-aneh. Berapa omset selama 2 tahun ini, apa anjlok, apa meningkat, berapa kerugian, nah berapa udah punya mobil, berapa udah punya rumah. Nah, masing-masing kita saling membangga-bangga dengan harta yang kita cari, yang kita kais selama ini. Nah, karena adanya interaksi, atau nanti bertanya, Pak Ustadz, kami nggak punya harta. Paling nanti bertanya, ada lagi dia rendah lagi, Pak, nanya nanti tentang anak. Ada berapa anak? Udah 4. Nah, dari 4 itu apa-apa nanti? Yang pertama di mana? Yang kedua, yang pertama polisi, yang kedua tentara, yang ketiga ini, yang ketiga itu. Nah, ada kawan yang sedih satu, Pak, yang anaknya mulung kadang. Ada kawan anaknya mulung. Nah, karena anaknya mulung, jadi dia nggak bisa bercerita yang berlebih-lebihan, lalu sedih dia. Nah, disitulah hadir rasa bangga bahwa kita mempunyai anak, yang anak tersebut sukses di dunia. Tapi kita lupa bahwa kesuksesan itu bukan di dunia aja yang kita butuhkan. Dunia ini hanya tempat kita bernaung sementara. Yang jelasnya nanti kita akan di akhirat. Nah, karena kita di akhirat nanti, Allah akan mempertanyakan tentang kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama sekali sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kita pemimpin, kita akan dipertanyakan tentang apa yang kita pimpin. Setiap kita tidak dilahirkan sebagai pemimpin, tapi setiap kita diwajibkan harus bisa menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin rumah tangga, minimal menjadi pemimpin istri, minimal menjadi pemimpin anak, minimal menjadi pemimpin keluarga besar kita. Tak perlu jadi kepala desa, bisa memimpin desa, tak perlu jadi bupati atau camat atau gubernur atau presiden bahkan, Pak, atau DPR dan sebagainya. Walaupun sedemikian, kita dituntut untuk menjadi pemimpin. Nah, karena kita dituntut menjadi pemimpin, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan tanyakan nanti di hari akhirat. Apa yang Allah tanyakan nanti? Bagaimana tentang rezeki yang kita dapatkan
Dari mana, kemana, di mana. Dari mana, kemana, di mana. Di mana dipakai, dari mana diambil, kemana diberi, di mana dipakai. Ke istri, ya Allah. Nah, istri memakainya kemana? Dari mana didapat? Dari bekerja, ya Allah. Bekerja yang halal apa yang haram? Nah, itu semuanya akan Allah tanyakan nanti di yaumil akhirah. Nah, maka oleh karenanya Allah lagi akan bertanya nanti tentang anak kita. Sudahkah kita berikan pendidikan agama kepada mereka? Sudahkah kita didik rukun-rukun fardhu'in kepada mereka? Sudahkah kita tuntun mereka untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita ajarkan kepada mereka sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, murru sabiyah, perintah oleh kamu-kamu akan anak-anak kamu. Jadi makna perintah oleh kamu-kamu akan anak-anak kamu, di situ terjadi amar lil wujub. Jadi amar ada beberapa amar. Di dalam kitab usul fiqh diceritakan sama persis seperti kita mengupas tentang permasalahan aqimus shalah. Nah, aqimus shalah nggak ada kita temukan secara gamblang langsung dalam Al-Quran bahwa wajib sholat sehari semalam 5 waktu. Nggak ada, Pak, kita dapat. Yang ada aqimus shalah. Nah, karena aqimus shalah, di situ ulama-ulama menafsir ayat tersebut dengan aqimus shalah amar lil wujub, aqimus shalah wa atuz zakah. Sama seperti murru sabiyah amar lil wujub. Jadi wajiblah bagi kita di saat anak umur 7 tahun suruh dia untuk sholat, suruh dia, perintah dia untuk berpuasa. Jadi itu kewajiban bagi kita, Pak. Kita perintahkan dia berpuasa, kita perintahkan dia untuk sholat. Nah, setelah itu sampailah umurnya 10 tahun kata Rasul, maka fadribuhu, maka pukullah. Jadi disuruh pukul kalau udah sampai umur 10 tahun. Nah, sholat kau nak? Ndaklah ya, nanti aja. Itu boleh dipukul. Tapi jangan dibunuh, Pak. Jangan dibunuh. Karena nanti ada beda nanti pemahamannya. Ada yang bilang fadribuhu itu dibunuh, Pak Ustaz, katanya. Ibarat dalam bahasa Arab, kalau daraba itu pukul. Faqtul baru bunuh. Boleh dilihat nanti dalam Al-Quran, kitab-kitab di dalam kitab-kitab ataupun dalam ayat Al-Quran tentang perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berperang itu dengan faktul. Ibaratnya faktul itu saling bunuh-membunuh. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita supaya mereka belajar sholat dan pas waktu untuk sholatnya ini dengan fadrib, maka pukullah. Pak Ustaz, sekarang ada HAM, Pak Ustaz. Nah, itu saya nggak bisa jawab, Pak. Masing-masing bapak yang jawab. Nah, saya nggak bisa jawab masalah ada HAM. Nabi perintahkan disuruh fadrib, pukul. Tapi pukul bukan pukul yang dapat memberi siksaan kepadanya. Jadi kalau pukul yang dapat berefek kepada siksaan, tidak usah. Jadi ada tempat-tempat di dalam syariat. Salah satunya antara lutut dan tumit, yaitu di betis. Jadi kalau mau mukul anak di betis, jangan tempeleng di kupingnya, nanti peka dia. Begitu peka, bapak panggil, bapak bilang, peka kali kau nggak dengar kau aku panggil, udah lama kali. Dek, nggak dengar dia. Peka kali, apa peka bapak tempeleng di kupingnya. Nah, jadi ada tempat-tempat khusus. Sama juga seperti perintahkan, kita diwajibkan untuk memerintahkan istri untuk sholat. Dan wajib bagi kita para suami-suami untuk mengajari istri. Kalau tidak sanggup, maka wajiblah mencari guru kepada istri. Bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana ketentuan sah dan batal sholatnya, bagaimana wudhu yang benar, bagaimana syarat-syarat sholat. Nah, itu harus diajarkan. Nah, kalau kita tidak ajarkan, maka terjadilah nanti di hari akhirat kita ketahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau sekarang ini yang banyak kita ketahui bahwa kalau banyak harta banyak nanti hisapnya lama. Padahal banyak istri pun banyak hisap juga. Hati-hati. Banyak istri banyak hisap. Kalau bapak nggak ajarkan istri. Nah, kalau bapak ajarkan istri, kalau 1, 2, 3, 4 istri kan, fangkihu ma taba lakum minan nisa masna sulasa waruba. Nah, 4 istri misalkan, ada semuanya bapak ajarkan, alhamdulillah, tidak apa-apa. Nah, kalau tidak diajarkan, nauzubillah. Nah, disitulah hisapnya juga lama. Hati-hati. Banyak anak, banyak rezeki, banyak hisap, Pak.
Kemana anak kita? Kita bawa. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Paham nggak dia sholat? Paham nggak dia puasa? Paham nggak dia berinteraksi dengan orang yang lebih tua dengan dia? Ini kewajiban kepada setiap kita orang tua. Konon lagi Pak, dengan keadaan zaman yang begini, anak-anak lalai dengan HP, lalai dengan Mobile Legends, PUBG, macam-macam lah tuh. Bahkan bapak-bapak banyak yang lalai Pak dengan slot tuh. Gesek sekali dapat 1B 60.000 rezeki. Jangan Pak, haram tuh. Tak boleh tuh, haram tuh. Game judi itu. Pak Ustadz, saya nggak main itu, nggak ambil duitnya. Kalau atmosfernya judi, wadak judi, maka haram. Pak Ustadz, saya main kartu, saya main dam batu. Bagaimana hukum main dam batu? Sekalipun tidak ada main jongkok, main ikat kuping, main duit, tetap haram hukumnya. Karena wadak, penciptaan ataupun dibuat itu dam batu untuk berjudi. Disitulah atmosfer judi itu terjadi. Jadi permainan ini ada yang dilarang, ada yang tidak dilarang. Mungkin marah dia karena kita bilang judi. Marah dia bilang judi. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang hal tersebut boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, dan wajib diperintahkan dan tidak ada kewajiban untuk diperintahkan. Nah, salah satunya tadi kepada anak dan istri kita. Maka wajiblah bagi kita untuk mendidik mereka supaya bahwa mereka menjadi bahagian daripada sesuatu yang tidak menahan kita di hadapan Allah nantinya. Wa aman nafsu, yang keempat nafsu Pak. Nah, ini yang paling sulit nih dalam kehidupan. Punya uang 2 juta mau ganti HP. Punya uang 20 juta ganti Honda. Punya uang ratusan juta ganti mobil. Begitulah keinginan. Jadi nafsu ini bahagian daripada keinginan. Wa amman nafsu fahasbuka, maka cukuplah bahwa pada saat itu kita lihat daripada keadaannya nafsu itu rendah keinginannya nafsu dan jelek pilihan-pilihan nafsu. Nafsu ini jelek kali pilihannya Pak. Udah tahu mobil masih bisa jalan, dia minta mobil yang baru. Udah tahu mobil Honda masih bisa kita gas, minta dia Honda yang baru. Begitulah nafsu ini. Jadi pilihannya itu kita memiliki sesuatu bukan lagi karena kebutuhan, tapi kita memiliki sesuatu itu karena keinginan. Itulah nafsu. Nah, hati-hati dengan nafsu. Fahiyya, maka dianya nafsu pada saat itu fi halli syahwatil bahimah. Kalau nafsu itu sudah ada di dalam diri kita, kita berkeinginan sesuatu, sifat kita akan berubah bagai binatang. Begitu kata musannif. Ini bukan kata saya nih Pak, kata musannif. Musannif mengatakan bahwa kalau kita berkeinginan dengan sesuatu, ini jiwa kita diajak bagaikan binatang. Kalau Bapak menginginkan sesuatu, bagaimanapun caranya itu pasti ada ngolah sana, ngolah sini, dari haram jadi halal, dari yang jauh jadi dekat, dari yang masih di tanah dikeluarin. Begitulah letihnya ataupun usahanya untuk menggapai keinginan tersebut daripada hawa nafsu. Wa fi halil ghadab sab'un. Kalaulah nafsu itu karena amarah, marah yang ada pada diri kita, maka jadilah kita bagaikan hewan buas. Jadi apapun nggak ada yang betul dinasehati tak dengar. Lihatlah Pak, kalau udah amarah itu udah berdarah daging, jangan jauh kita bilang kalau orang yang mau bertengkar tuh bunuh-bunuh mau dia. Suami istri udah dirujuk lagi, udah ini tetap juga cerai ujung-ujungnya. Gara-gara marah tadi, amarah sudah merasuki di dalam dirinya. Maka jadilah dia pada saat itu bagaikan hewan-hewan yang buas. Wa fi halil musibah, dan pada keadaan musibah itu dilihat ianya bagaikan tiflan sahiran, bagaikan anak yang kecil meraung-raung. Ada nanti misalkan anak tabrakan, aduh anakku tabrak, begitu Pak. Bahkan yang meninggal misalkan kita nangisi, kita ratapi, lalu kita sobek-sobek baju dengan gara-gara itu tadi. Nah, jadi kalau nafsu itu udah pada musibah, maka kita akan dijadikan bagaikan anak-anak, tidak menerima atas apa yang telah Allah tentukan. Jadi hilang semua Pak, siapapun itu, mau berilmu mau tidak. Sama itu kalau udah datang ini semua. Wa fi halatin ni'mah taraha fir'auna.
Kalau sudah datang nikmat Allah, naik Pajero Sport, naik Lexus, datanglah sifat Fir'aun sama Bapak. Nah, datang sifat Fir'aun tuh. Jadi kita merasa bahwa akulah di kampung nih yang naik Pajero, akulah di kampung nih yang naik Lexus. Nah, begitulah dalam diri ini. Tapi halus Pak, godaan-godaan tuh, halus sekali godaannya. Nah, kita sadar itu terkadang kita hilangkan, lalu datang lagi dia. Nah, karena udah datang, udahlah, namanya kita udah ada Lexus, ya Lexus lah. Belum lagi nanti dipakai knalpot blong nanti. Wa fi halil ju taraha majnunan. Nah, kalau kita pada saat lapar, pada saat itu lapar, kita ingin makan kayak orang gila kita. Jadilah kita kayak orang gila. Orang Pak kalau udah dituntut dengan kehidupan, anak perlu bayar SPP, istri minta emas, duit nggak ada. Kebetulan ada kemungkinan di kantor bisa selip sikit, bisa jadi itu terselip tuh, gara-gara tuntutan tadi. Nah, kita jadi orang gila pada saat itu. Kita tahu itu haram, tapi masih kita makan, masih kita ambil. Kenapa kita ambil? Karena ini tadi, di saat kita lapar, kita berkeinginan dengan sesuatu yang membuat kita dahaga, yang membuat kita lapar dengan itu, lalu ada kemungkinan untuk bisa kita ambil, untuk bisa kita tutupi. Nah, kita bagaikan orang gila pada saat itu. Orang gila Pak, yang di tong sampah pun mau dia makan. Sebegitulah orang gila. Nah, begitu juga kita di saat kita lapar. Wa fi halil syubah taraha mukhtalan. Dan pada saat kita kenyang, maka jadilah kita takabur pada saat itu. Tak ada pun, alhamdulillah telah Allah kenyangkan perut ini. Begitu habis makan dah, yang penting rokok dulu sebatang, kopi satu gelas, duduk-duduk. Tak ada rasa syukur dari apa yang telah masuk ke dalam perut. Adatnya Pak, apa yang masuk ke dalam perut lalu jadi isi perut, adatnya akan kenyang. Tapi bisa Allah jadikan nggak kenyang? Bisa. Adat pada pisau bisa memutuskan, adat pada api bisa membakar. Nah, banyak kita dengar kisah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api tapi tidak terbakar. Ada lagi kisah-kisah lain pisau seperti Nabi Ismail ketika digorok lehernya disembelih lehernya oleh Nabi Ibrahim, tapi tidak juga putus. Nah, adat-adat itu Allah ambil balik. Adat yang ada pada pisau, kekuatan yang Allah berikan kepada si pisau, sifatnya sifat memotong. Pada saat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, itu Allah hilangkan adat ataupun sifat tajam yang ada pada, sifat memutuskan yang ada pada pisau. Nah, sekarang ini kita makan, sifat makan itu masuk sesuatu ke dalam mulut, lalu dicerna oleh perut, jadi kenyang. Itu adat Pak. Bisa Allah jadikan itu tidak kenyang dalam perut ini? Bisa. Buktinya banyak. Seperti yang telah kita contoh-contohkan tadi, itu salah satunya. Maka bagi orang-orang yang telah rasanya dia, aku selama ini nggak pernah merintih, nggak pernah makan ikan asin, jadi hilang rasa syukur. Nah, itu pun nafsu juga. Dia ngerasa dirinya bahwa alhamdulillah nggak ada pun, slow aja dia, apapun enak aja sama dia. Maka bagi orang-orang yang kenyang, nafsu ini bagaikan takabur dalam dirinya. In asba'taha basirat wa marihat. Dan engkau kenyangi akan nafsu itu. Setelah engkau kenyangi akan nafsu, maka nafsu itu akan menjerumuskanmu ke dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah akhir daripada pembahasan nafsu. Jadi di saat kita menerima godaan yang disemprot oleh hawa nafsu, goresan-goresan yang ada di dalam hati ini, lalu kita lakukan, berefek kepada murka Allah kepada kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau berkata, hammud dunia, mengambil sebuah kepentingan di dalam kehidupan dunia. Kita menyibukkan diri pada dunia ini. Dalmon fil qalbi, menjadi hitam hati Pak. Hati ini keras gara-gara seringkali kita menyibukkan diri dengan dunia. Wahammul akhirah nurul fil qalbi.
Nah, kalau kita mengambil kepentingan dalam perbuatan akhirah, datang kita ke masjid jamaah, datang kita ke perwiritan, melihat, mendengar ada kajian-kajian, kita ikut kajian-kajian, ada diskusi-diskusi, kita ikut diskusi ilmiah keagamaan. Ini dapat menerangkan hati. Karena salah satu jalan Allah menitipkan hidayah itu melalui tempat-tempat kebaikan. Begitu pula Allah ingin menguji manusia, Allah ingin menyelipkan ridha itu pada penyakit kebiasaan, pada musibah. Orang kalau udah sakit, sabar dia, Allah selipkan ridha ke dalamnya. Maka banyak hadis-hadis yang kita temukan dan kita sering dengar dari guru-guru kita, bahwa sabar dari penyakit ini keampunan daripada dosa. Di saat sabar dari penyakit menjadi sebab keampunan dosa, berarti ampun dosa ridha Allah. Jadi nggak sulit mencari ridha Allah. Salah satu alasan kita bisa masuk surga, ridha Allah. Nah, karena ridha ini, gimana cara mengetahui ridha Pak Ustadz? Bagaikan orang yang sabar dari penyakit, lalu dia Allah ampunkan dengan sebab penyakitnya daripada dosa-dosanya, maka Allah meridhoinya. Begitulah ridha itu. Pasti udah ada ridha di dalam dirinya. Nah, itulah pesan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, mungkin udah sampai Pak ya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, tidak ada niat untuk menggurui. Kita diskusi seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan khususnya bermanfaat untuk diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang mulia yang hadir. Sebelum kita meranjak, doa Pak ya. Langsung doa. Oh, ada tanya jawab? Ya. Tanya jawab. Bukan tanya jawab, tanya diskusi. Cara mengendalikan nafsu tadi bagaimana? Ya. Mengontrol nafsu. Nafsu itu kan kadang tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya. Berambisi. Ya. Salah satu cara mengontrol nafsu, mengendali nafsu ya. Nah, saya udah siapkan apa yang biar lebih mentok jawabannya ya kan. Kebetulan saya tadi ada lihat-lihat ini, dapat di sini. Jadi ada sebuah perkataan daripada Yahya bin Mu'az. Beliau mengatakan bahwa yang pertama, mengkathura syabu'u kathura lahmuhu. Barang siapa yang banyak kenyangnya, banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka banyak keinginannya. Nah, berarti nafsunya kuat gara-gara banyak daging, Pak. Hati-hati, Pak. Jadi jangan juga Bapak lihat nanti, Ustadz kan gemuk juga. Gemuk ini memang udah dari dasar, Pak. Bukan gemuk sekarang. Dari dulu udah kayak gini. Maknanya apa? Makan di situ makan yang halal. Di saat kita banyak makan yang halal, maka yang menjadi darah daging, yang menjadi darah yang mengalir dalam urat-urat kita ini, menurut Syekh Yahya bin Mu'az ataupun beliau ini mengatakan, dengan sebabnya makan yang haram itulah mengalirnya emosi-emosi, Pak. Jadi banyaknya makan yang nggak betul begitu, berefek kepada jiwa ini sendiri. Maka anak-anak kita kalau kita berikan makanan haram, keras hatinya, Pak. Bapak nasihati pun nggak bakalan masuk. Kenapa? Ya nggak salah dia, ya salah kita. Karena kita banyak ngasih dia makan haram. Nah, itu salah satu sebabnya, Pak. Terus karena banyaknya makan, banyak keinginan, dan terus banyaknya keinginan ini membawa kita kepada banyak dosa. Nah, ini kata beliau, ya, wa man kathurat syahwatuhu kathurat dunubuhu. Banyaklah syahwatnya, keinginannya, maka banyaklah dosanya. Wa man kathurat dunubuhu kasama qalbuhu. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka keraslah hatinya. Kalau udah banyak dosa, udah keras hati. Hati ini bagaikan baju putih, Pak. Jadi tai lalat itu kan, ada tai lalat itu yang bintik-bintik di baju gara-gara mungkin terlambat dijemur. Nah, begitu dapat menjelekkan pandangan kita di saat kita melihat baju itu sendiri. Begitu juga dengan hati. Hati ini di saat dia berdosa, maka berbintik dia bintik hitam.
Nah, karena berbintik hitam banyaknya dosa, hitam keras dia. Nah, jadi bagaimana caranya tadi Bapak tanya? Sedikitkanlah makan. Nah, salah satunya meminimalisir makanan itu menjadi satu sebab kita dapat mengontrol hawa nafsu. Jadi minimalisir makanan. Walillahil hamd. Jadi banyak puasa, Ustaz. Salah satunya banyak puasa. Nafsu itu banyak puasa. Ya, meminimalisir itu kurangi minum air putih. Jangan terlalu banyak karena minum air putih dapat membuat lendir. Banyaklah makan kismis. Nah, mungkin ada di toko Madinah. Begitu di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, jadi dalam kitab Ta'lim Muta'allim saya baca, di situ diceritakan tentang meminimalisir keinginan. Jadi meminimalisir hawa nafsu salah satunya itu biar kita nggak cepat lupa, Pak. Apa yang kita hafal cepat ingat. Nah, kayak santri-santri, mereka hafal doa, ingat doa, hafal kitab nahu, ingat nahu. Nah, jadi salah satunya itu dengan cara sedikitlah minum. Nah, kalau nggak ngerokok, alhamdulillah. Karena rokok pun salah satu sebab tuh banyaknya dahak, banyaknya lendir di dalam kerongkongan. Jadi banyaknya lendir dalam kerongkongan itu berefek juga malas. Salah satu sebab efek malas itu, Pak. Jadi karena malas tadi berefek kepada nafsu. Inginnya udah bangun subuh masih juga gini-gini gerak. Nah, gerak gini-gini aja, meler lagi sekali lagi. Udah nanti bangun jam 7. Ujung-ujungnya subuh kelewatan. Nah, begitu kebanyakannya. Gara-gara banyaknya. Nafsu sama setan tuh nggak sama, Pak? Enggak sama. Nafsu sama setan berbeda. Setan makhluk Allah ciptakan, nafsu sifat yang Allah berikan kepada manusia. Jadi nafsu berupa makhluk juga? Bukan makhluk. Ada yang bilang nafsu itu makhluk, tapi makhluk lebih pasnya di dalam kitab tafsir saya baca, sifat. Sifat keinginan yang Allah singgahkan kepada manusia. Maka malaikat tidak ada keinginan. Nah, oke, Pak Ustaz. Ya, doa. Udah gelisah nih orang. Udah gelisah. Nah,